Hello guys, welcome back again to my channel. Jadi di video saya yang pertama kali setelah 2 bulan tidak keluar ya, itu saya akan mereview sebuah raket Li-Ning terbaru juga, yaitu GeForce 3900 Superlight, dan akan saya bandingkan dengan Li-Ning GeForce 3800 Superlight ya kawan-kawan ya. Jadi gimana sih perbedaan dari kedua raket ini ya? Kalau sekilas ya dari spesifikasinya ini mirip ya kawan-kawan ya. Cuma ada pembedaan sedikit dari kedua raket ini. Jadi si Li-Ningnya ini membuat dua jenis raket yang berbeda dengan tipe yang sama. Ya, tujuannya sih pastinya untuk menangkap semua pemain-pemain badminton ya. Kadang kan memang ada pemain badminton yang suka kontrol, ada pemain badminton yang suka powerful ya kawan-kawan ya. Nah, jadi gimana sih bentuk atau spesifikasi dari raket ini ya? Nah, kita mulai dari Li-Ning GeForce 3800 Superlight dulu ya kawan-kawan ya. Kita yang Superlight 3900 kita singkirkan dulu ya. Nah, untuk GeForce 3800 itu dari desainnya kalian bisa lihat ya, ini ada percampuran warna hitam ya dengan kehijau-hijauan. Terus di sini ada sedikit desain yang kayak apa ya, kayak apa namanya, kotak-kotak gitu ya. Terus di sini dari kepalanya ini kita bisa lihatnya, ini ada warna orange dan percampuran sedikit hijau juga ya di sini, dan sedikit putih di sini ya. Oke, terus untuk penghubung gripnya itu, penghubung grip sama batangannya kalian bisa lihat ini ada percampuran warna apa ini namanya ya, saya nggak tahu ya, tapi biru gelap gitu ya, tapi lebih ke arah gelap ya. Nah, jadi ini adalah desain warna dari Li-Ning GeForce 3800 Superlight. Sebenarnya masih ada sih satu warna lagi untuk GeForce 3800 Superlight, cuman kebetulan saya tidak ada stoknya ya, jadi saya nggak bisa kasih lihat desain dan warnanya ya. Oke, ini untuk desain dari GeForce 3800. Kita ke GeForce 3900 Superlight. Nah, di sini lebih banyak ke warna putihnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Kita geser dulu ini. Nah, banyak ke warna putihnya ya, dan apa namanya, percampuran dari warna biru juga di sininya. Oke, terus di sini ada sedikit hijau ya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, dan ini ada tulisan GeForce 3900 Superlight ya, kalian bisa lihat. Nah, terus untuk kepalanya ini lebih banyak ke warna putih ya, lebih banyak ke warna putih ya, kalian bisa lihat. Terus ini ada campuran sedikit hijau juga ya di sininya, dan sedikit biru. Oke, itu saja sih kalau untuk tampilan Li-Ning GeForce 3900. Dan sebenarnya ini sama juga, ada apa namanya, ada warna lainnya juga, cuman kebetulan saya cuman ada satu stok saja ini untuk warna putihnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke spesifikasi yang ada di dalam raket GeForce 3900 dan 3800. Kita mulai seperti biasa, yaitu dari gripnya dulu ya kawan-kawannya. Untuk gripnya itu panjang grip dari sini ya, dari ini hitam ini sampai ke hitam ini, itu berkisaran 16,5 cm ya kawan-kawannya. Sedangkan untuk diameternya ini ya, dari ini ya, putaran ini itu berkisaran 8,5 cm. Nah, untuk 3800 dan 3900 itu memiliki panjang dan diameter yang sama ya untuk gripnya itu. Jadi tidak ada perbedaan antara dua raket ini ya. Kemudian untuk ekor gripnya itu kalian bisa lihat ya, bentuknya seperti ini. Ini namanya untuk entry level ya kawan-kawan ya, alias ini tidak
high punya ataupun tidak medium punya. Jadi ini entry level dari Li-Ning tersebut ya, sama halnya dengan 3800 ya, kalian bisa lihat ya, ini sama saja untuk keduanya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penghubung batangnya. Kalau dari penghubung batangnya saya kasih lihat yang GeForce 3800 saja ya, karena dia warna hitam. Jadi kalau di kamera dia lebih jelas gitu kawan-kawan. Bentar ya. Oke. Nah, untuk 3800 nya sendiri kalian bisa lihat ya, ini ada logo Li-Ning ya. Oke. Terus kalau kita putar-putar lagi, di sini ada apa namanya ya, ada hologramnya. Terus di sini ada logo Li-Ning-nya juga gitu. Dan di sini ada namanya apa namanya, penjelasan ya, penjelasan. Coba saya kasih lihat di layar ya, tak bisa nampak nggak? Nah, ini penjelasan dari apa namanya, tensionnya. Nah, kalau di sini sih sebenarnya ditulis lah paling kuat itu 30 lbs ya kawan-kawan ya. Cuman kalau di stempelnya ini paling kuat katanya sampai 32 lbs ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kalian kalau mau mencoba ya silahkan mencoba 32 lbs. Cuman kalau saran saya tetap ke 28 lbs saja gitu. Oke. Nah, ini untuk tempelan-tempelan yang ada di apa namanya ya, ada di Li-Ning tersebut ya, Li-Ning GeForce ini. Di sini ada hologramnya. Jadi kalau yang saya jual selalu ada hologram Li-Ning ini ya. Terus ini adalah penjelasan-penjelasan dari Li-Ning infrastrukturnya. Oke. Dan di sini adalah made in China ya. Kalau kalian bisa lihat ya, ini made in China. Oke. Ya, karena memang Li-Ning pun memang buatan dari China. Nah, kita lanjut ke batangnya ya kawan-kawannya. Kalau batangnya tadi kalian udah bisa lihat sendiri ya. Di sini ada logo, bukan logo sih, ada tulisan GeForce 3800 Superlight dengan campuran-campuran hitam kehijau-hijauan, dan di sini ada sedikit desain-desain petaknya ya. Ya, sangat cantik sih kalau menurut saya. Terus di sini ada namanya full high carbon graphite ya. Kalau kalian bisa lihat di sini. Bentar ya, saya zoom. Oke, full high carbon graphite ya. Di sini bisa nampak ya. Oke. Nah, full high carbon graphite ini maksudnya raket ini dibuat benar-benar dari karbon grafit yang tinggi ya, yang dimana semuanya ini menggunakan full high carbon. Jadi semua lapisan dari yang ada di batangannya ini adalah karbon grafit yang tinggi. Oke, nah tujuannya untuk apa ya? Pastinya untuk membuat raket ini lebih ringan untuk diayun, dan rata-rata sih semua raket rata-rata udah pakai karbon grafit ya kawan-kawan ya. Kalau nggak pakai karbon grafit sebenarnya lebih ke raket-raket zaman dulu ya. Raket-raket zaman dulu itu berat-berat ya kawan-kawannya, dan tidak elastis gitu. Nah, sedangkan kalau kita udah pakai full high carbon ini bisa lebih elastis dan lebih kuat ya, dan juga lebih ringan. Udah lebih ringan, dia lebih kuat lagi gitu. Terus di sini ada tulisan heat heavy ya, dan fleksibel ya. Kalau kalian bisa lihat di sininya ya. Oke, heat heavy dan fleksibel plus boost series. Nah, untuk raket ini maksudnya adalah raket ini memiliki berat di kepala ya. Jadi head heavy tujuannya sih sebenarnya hanya untuk membuat raket ini lebih kuat lagi ketika smash ya. Terus tingkat fleksibelnya itu fleksibel ya. Jadi kalau kita tes patah-patahin ini, kalau di kamera mungkin nggak nampak ya, ini tingkatnya memang medium fleksibel gitu. Oke. Selanjutnya untuk mana lagi? Nah, pembedaan antara 3800 sama 3900 adalah di bagian seriesnya ya kawan-kawan ya. Kalau yang 3800 itu adalah series boost series, dan sedangkan kalau yang 3900 ini adalah combat series. Kalau kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada tertulis combat series dan boost series ya. Oke, mungkin kamera saya susah dapatnya ya. Oke, combat series dan boost series. Nah, perbedaannya di sana. Kalau untuk dari segi apanya ya, dari segi spesifikasinya mirip. Cuman kalau yang di
3900 ini dia cuma ada tulisan heat EV ya kawan-kawan ya, tapi tidak fleksibel. Tulisannya seperti itu. That's it. Dan di sini ada namanya high tensile slim shaft. Jadi tujuan dari teknologi itu adalah membuat batangan dari raket ini lebih slim ya kawan-kawannya. Biasanya sih 7 mm ya. Nah, cuman yang agak anehnya ini kan benar-benar kan sama-sama tulisan high tensile slim shaft ya. Cuma kalau saya rasain sendiri ya, saya pegang sendiri, saya merasa yang 3900 ini lebih besar sedikit ketimbang yang 3800. Ini kalau kalian pakai pegang, kalian baru bisa rasain gitu kawan-kawan. Tapi kalau kalian nggak pegang, ini kelihatannya mirip gitu kalau dari besarnya. Nah, tapi kalau pegang, saya merasa feel yang 3900 ini entah kenapa lebih enak ya, bukan lebih enak sih, lebih besar ketimbang 3900. Dan dari beratnya itu memang ada beda sedikit ya, meskipun di sini sama-sama tulisan 79 gram ya. Cuma kalau yang putih ini atau yang 3900 ini lebih berat sedikit ya ketimbang yang 3800. Dan di sini perbedaannya lagi itu adalah di fleksibilitasnya. Untuk yang putih ini atau 3900 ini dia fleksibel, cuman tidak begitu fleksibel ketimbang kalau yang 3800. Jadi kalau kalian pesuka raket-raket yang fleksibel ya batangannya, ya kalian boleh memilih yang 3800. Sedangkan kalau yang nggak gitu suka fleksibel, kalian boleh memilih 3900. Nah, itu juga ada hubungannya dengan seriesnya, yang dimana Boost series itu sendiri, series ini memberikan pengalaman terhadap pemain yang tipikalnya itu all around ya kawan-kawannya, alias ini lebih ke arah tipikal pemain controller gitu. Karena series ini membuat berat raket dari 3800 ini lebih merata ya. Sebenarnya ini agak aneh ya dengan tipe series Boost ini ya, karena di sini ada tulisan heat EV. Cuma kalau dibedakan, bukan mungkin ya, tapi kalau kita bedakan titik balance antara yang combat series sama yang Boost series, untuk Boost series ini atau yang 3800 ini dia memiliki balance point yang lebih rendah sedikit ketimbang yang combat series ya gitu ya. Sedangkan kalau untuk combat series itu memiliki atau tipikal dari series ini merupakan pengalaman yang diberikan kepada pemain yang memiliki tipikal yang agresif ya kawan-kawannya, atau tipikal penyerang gitu. Karena series ini membuat raket ini lebih heat EV ya, dan juga memiliki balance point yang lebih ke arah kepala gitu. Jadi kalau kalian bisa lihat ini perbedaannya ada di sana gitu ya, alias sama-sama heat EV, cuman lebih berat di 3900 karena balance pointnya itu lebih ke arah yang kepala gitu kalau yang 3900. Oke. Nah, selanjutnya untuk panjang dari kepala ini, yang mana dari penghubung gripnya ini ya, dari penghubung grip ini kita pakai yang 3900 saja lah ya. Oke. Nah, untuk penghubung gripnya itu untuk panjang batangannya itu dari penghubung grip dari sini sampai sini ya, itu berkisaran 25 cm kawan-kawan. Itu sama dengan yang 3800, makanya saya pakai cuman satu raket saja ya. Nah, sedangkan balance point mereka itu di sekitaran 29,6 cm. Oke, untuk kedua raket ini. Cuman untuk yang 3900 ini lebih sedikit lah gitu ya, 29,8 ataupun 29,9 gitu. Jadi beda sedikit saja gitu. Nah, terus kita masuk ke bagian kepala dari raket ini ya. Di kamera entah bisa nampak atau enggak ya. Oke, bisa ya. Nah, untuk bagian kepalanya ini, untuk panjang dari kepalanya itu dari sini ya, dari sini sampai sini itu berkisaran 24 cm, sama saja ya dengan yang 3800. Sedangkan untuk lebarnya itu dari sini ke sini itu berkisaran 18,5 cm. Itu pun sama. Dan segi grometnya itu bukan berkisaran ya, tapi pastinya sudah 72
grommet. Itu grommet standar ya, jumlah grommet standar. Dan untuk ikatannya itu, kalau tadi kita bisa lihat di bagian sininya sih, kalau di sini nggak nampak ya. Sebenarnya nampak, cuman ini karena putih jadi nggak bisa nampak secara jelas. Itu ditulisnya sih 30 lbs ya, paling tinggi. Sayang kalau di kertasnya ini bisa sampai 32 lbs ya. Di sini ya terbalik. Oke. Nah, cuman kalau bagi kalian yang memang mau awet ya raketnya ini, saya lebih sarankan ke 28 lbs. Itu pun menurut saya udah oke gitu ya. Karena saya sendiri pun mainnya di 26 sampai 28 lbs saja gitu. Terus untuk teknologinya kita bisa lihat langsung di tulisan-tulisan yang ada di raket ini ya kawan-kawannya. Untuk teknologinya sendiri itu semuanya sama ya dengan yang 3800. Kita mulai saja dari di sini ya. Di sini kita ada lihat tulisan compress groove ya. Terus di sini ada tulisan Superlight teknologi. Untuk teknologi Superlight teknologi ini mampu mengurangi hambatan udara dan meningkatkan kecepatan ayunan terhadap kepala raket dari raket ini. Selanjutnya kita lihat, kita putar lagi ya. Di sini ada namanya Aerotech Beam System ya kawan-kawannya. Di sini kalau kalian bisa lihat ya, ini ada tulisan Aerotech Beam System, semoga kalian bisa nampak. Nah, itu tujuannya untuk meminimalkan hambatan udara sekaligus mempertahankan kekuatan rangka ya. Maksudnya kekuatan rangka itu kekuatan kepalanya gitu. Jadi kalau kalian bisa ketika ayun itu ya rangkanya itu bisa tetap kuat gitu. Kalau kalian bisa lihat kadang-kadang kan raket itu bisa patah sendiri ya, padahal nggak di ayun nggak di apa namanya, nggak ditabrak sama raket lain tapi bisa patah sendiri gitu. Ya itu karena tekanan udaranya gitu kawan-kawan, dan juga tekanan dari kepala bolanya gitu ya. Terus kita selanjutnya masuk ke dynamic optimum frame ya kawan-kawannya. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Saya putar dulu. Nah, di sini ada tulisan dynamic optimum frame ya kawan-kawannya. Semoga kalian bisa nampak. Nanti saya coba zoom in sendiri ya. Dynamic optimum frame. Nah, ini maksudnya adalah area sweet spot diposisikan lebih ke atas ya, lebih ke sini, dan hitting pointnya dipindahkan ke lebih tinggi lagi. Kemudian untuk area pertahanan itu lebih efektif diperbesar, alias ini ya pertahanannya ini semuanya ini lebih diperbesar. Artinya secara tidak langsung memang membuat kepala raket dari Li-Ning ini lebih besar gitu kawan-kawan. Terus teknologi ini mampu membuat kecepatan memukul dan kekuatan pantulan yang lebih besar gitu. Ya wajar ya, karena memang ukurannya yang lebih besar sehingga dia menjadi lebih, pantulannya lebih dalam gitu. Dan untuk hitting pointnya ini pun diletakkan ke atas. Jadi kalau kalian untuk smash ya, kebanyakan kan kita kalau smash itu kenanya di bagian atas ini gitu. Jadi usahakan kalau smash ya, smash lebih ke smash itu kenanya di bagian sini gitu biar lebih powerful. Oke, selanjutnya untuk teknologinya itu adalah nano power frame ya kawan-kawannya. Di sini kalian bisa lihat ya, ini tulisannya kecil-kecil semua kawan-kawan. Jadi entah kalian bisa nampak atau tidak ya. Jadi ini maksudnya ini frame-nya ini memiliki atau dibuat menggunakan kekuatan nano ya. Jadi ini bisa dibilang kayak raket nano power ya. Jadi kerangkanya ini benar-benar kuat ya. Kalau kalian perhatikan raket nano power itu kan rangka dari kepala raketnya itu bisa sampai tarik 34 lbs ya kalau tidak salah ya. Saya udah pernah review juga dulu-dulunya, udah lama sekali. Jadi itu kerangkanya itu benar-benar kuat gitu. Dan kalau saya pukul-pukul gini, ini kerangkanya memang tidak kompong ya kawan-kawannya. Ada beberapa raket memang rangkanya kompong gitu. Kalau ketika rangkanya kompong itu ya kalian jangan tarik terlalu kuat gitu ya, karena itu bisa menyebabkan patah gitu. Oke, nah itu saja sih kalau untuk pembahasan dari kepala raket Li-Ning GeForce 3900 dan juga 3800. Loh bang, dari tadi kan abang kasih lihat ke kita ini 3900 saja bang, 3800 nya gimana? Nah, untuk 3900 dan 3800 untuk bagian kepalanya ini benar-benar sama gitu kawan-kawan. Jadi tidak ada perbedaannya. Makanya saya cuma kasih lihat salah satu raketnya saja gitu.
karena kalau bolak-balik ya sama aja gitu ya. Jadi perbedaannya dari raket 3900 dan 3800 itu adalah dari segi serisnya, yang dimana dari serisnya saja kita udah bisa lihat bahwasanya raket ini dibuat untuk apa gitu. Jadi saya ulang lagi ya, kalau untuk 3900 ini raket lebih cocok untuk pemain penyerang ya, atau kalian yang suka kali dengan namanya power ya, karena dari segi balance pointnya lebih tinggi dan juga head EV-nya lebih lebih EV-nya di kepala. Sedangkan kalau untuk 3800 ini cocok sekali untuk pemain-pemain all around ya, alias pemain kontrol ya, mau di posisi manapun. Jadi seimbang gitu, nggak powerful kali tapi nggak lemah kali gitu kawan-kawan. Nah jadi ini cocok pemain-pemain seperti saya ya, saya suka pemain all around ya. Nah ini saya rekomendasikan beli raket ini ya kawan-kawan ya. Oke, nah untuk keseluruhannya ini, spesifikasi raket ini, untuk dari beratnya itu seperti kita udah lihat ya di tulisan ini, yaitu 79 gram. Oke, sama-sama ya dua raket ini. Terus untuk panjang keseluruhannya ini dari ujung ya, dari ujung sini sampai ujung sini ya, itu berkisaran 66,7 cm. Itu standar lah ya untuk panjangnya, dan buatan dari China. Terus bang, gampang lentur nggak untuk warna raketnya ini? Kalau kalian bisa lihat sendiri ya, kalian lihat sendiri saja untuk pewarnaan dari raket ini menurut saya tidak gampang lentur ya. Beda dengan kalau kayak kita beli XP 700 ya, itu menurut saya gampang lentur sekali gitu. Sedangkan kalau untuk yang ini sih tidak gampang. Cuma ya kalian jangan apa namanya istilahnya ya, sengaja benturin atau gimana gitu ya, untuk gesek-gesek untuk tes-tes ya. Oke. Nah, untuk harganya sendiri ya, ini kalau di pasaran dibrandol ya, dibanderol berkisaran 460.000 sampai 480.000. Itu tergantung dengan tokonya masing-masing ya. Dan saya ceknya di online shop, dan dari toko saya sendiri pun juga sekitaran 460 sampai 480.000. Oke. Nah, apa saja sih yang didapat? Biasanya itu adalah tas 1R, terus grip lining ya, kemudian senar AP6 ya, itu senar standar ya. Terus satu lagi yang paling enaknya, kita mendapatkan baju ya. Jadi dengan spesifikasi yang menurut saya ini bagus ya, yang dimana spesifikasinya ini mirip-mirip dengan Li-Ning Windstorm ya. Yang kalian tahu ya, kalau Li-Ning Windstorm itu harganya itu udah mendekati 1 juta sampai di atas 1 juta gitu. Nah, itu spesifikasinya agak mirip. Jadi menurut saya Li-Ning ini sepertinya sengaja membuat Windstorm tipe murah gitu ya, supaya kalian bisa merasakan gimana sih enaknya gitu memakai Windstorm tapi yang masih tipe murah. Jadi membuat kalian ingin mencoba atau membeli raket Windstorm ya kawan-kawan ya. Dan kalian bisa lihat langsung di video saya sebelumnya, itu ada saya kasih lihat Winelight sama Windstorm ya, kalau nggak salah ya, saya lupa. Kalian bisa langsung cek sendiri gitu. Nah, jadi itu saja sih kalau untuk kesimpulan dari saya mengenai raket GeForce 3800 Superlight dan GeForce 3900 Superlight. Ingat untuk kalian benar-benar ketika membeli raket, perhatikan baik-baik kalian itu tipikal pemain apa gitu. Karena kalau kalian salah memilih raket, tidak sesuai dengan tipikal kalian, yang dimana raketnya itu sebenarnya bagus, karena kalian tidak memang sesuai dengan permainan kalian nanti merasa raket itu jelek gitu ya kawan-kawannya. Jadi itu semua balik lagi ke tipikal kalian gitu ya. Dan juga satu lagi, ada harga ada barang ya. Jangan diharapkan kalau misalnya bang, ini saya mau harapkan kayak spesifikasi Windstorm yang 1 juta lah, itu tidak bisa gitu kawannya. Kalau kalian mau yang Windstorm ya benar-benar beli yang Windstorm gitu. Oke. Nah, itu saja
penjelasan dan kesimpulan dari saya. Semoga kalian bisa mengerti. Jika tidak mengerti, kalian bisa langsung komen di kolom komentar ya, di video bawah ini, di bawah video ini ya. Dan saya akan usaha untuk menjawabnya, meskipun kadang ada yang tidak bisa saya jawab ya. Nah, sekian saja video dari saya dan kesimpulan dari raket Li-Ning Super GeForce Superlight 3900 dan 3800. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan informasi yang jelas. Ingat untuk like, share, dan komen video ini. Dan ditunggu lagi video-video berikutnya dari saya ya. Saya akan berusaha lagi untuk membuat video-video terus ya, meskipun tidak semuanya raket ya, karena ya raket kadang tidak selalu keluar terus ya kawan-kawan ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selalu setia dengan channel ini dan selalu ditunggu video-video berikutnya. Oke, see you in the next video. Bye bye.